Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kuasai kami dengan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mendapat berkat yang luar biasa Tuhan siapkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan akan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik di rumah. Ketemu lagi dengan Tante Desna, juga Tante Wiwi. Nah, anak-anak di rumah tentunya tidak bosan ya dengan kami lagi, Tante Wiwin lagi, Tante Desna lagi, ya kan? Sudah bosan di rumah, nggak pernah keluar, tapi Wiwin Tetap bersukacita. jangan bosan ya dengan kami ya. Nah, anak-anak, Tante Desna nih mau tanya sama Tante Wiwin. Ya, baiklah. Tante Wiwin mau jadi laskarnya Kristus? Maulah. Ya, harus mau ya, Harus mau. karena Tuhan sudah baik sama kita, ya kan? Seperti anak-anak di rumah juga harus jadi laskar Kristus yang memberitakan firman, ya. kebenaran firman Tuhan. Betul. Nah, kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian dulu ya. Kita naikkan pujian markas iblis. Punya nama di rumah? Tahu pasti ya. Kalian tahu kan? Tahu. Yes. Kalian dengan semangat, dengan sukacita. Yes. Tentunya pasti semangat ya, harus ya, walaupun mereka tetap stay di rumah, tidak mengurangi sukacita mereka untuk memuji luar Tuhan biasa. ya. Setiap minggu mereka Amin. mendengarkan firman, menyanyikan pujian ya, lewat live streaming Tidak tentunya. apa-apa, yang penting anak-anak sukacita Yes. dan semangat. Amin. Nah, Tante Wiwin, Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Walaupun anak-anak di rumah kecil, tapi tidak mengurangi ya, bahwa anak-anak tetap bisa memberitakan firman Tuhan. Amin. Dan melakukan firman Tuhan ya. Nah, kita naikkan pujian anak kecil ini, mulut kecil. Anak kecil ini, mulut
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tentunya kalian dalam keadaan sehat dan luar biasa. Karena kakak yakin kalian dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Tentunya adik-adik tidak sabar kan untuk mendengarkan atau menyaksikan cerita dari firman Tuhan hari ini. Nah, Kak Wiwi mau cerita tentang seseorang yang berasal dari bangsa Israel dan orang tuanya bernama Manoah. Dia orang yang kuat, bisa mengalahkan singa, bisa mengalahkan 300 anjing hutan, bisa mengalahkan 1000 tentara Filistin. Nah, anak ini adalah anak yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan bangsa Filistin. Tentunya kalian tidak sabar kan? Yuk kita sama-sama kita lihat bagaimana jalan ceritanya. Simson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delila. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delila adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delila lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson.
Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk berkata-kata. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan mentertawakan Simson. Lalu berdoalah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu. Sehingga gedung itu roboh, menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah, sudah lihat kan adik-adik filmnya? Nah, itu adalah cerita tentang Simson. Simson yang diberi hal yang istimewa, yang luar biasa oleh Tuhan. Tapi Simson menyalahgunakan hak istimewa itu yang diberikan oleh Tuhan. Dia menyalahgunakan kekuatan itu, sehingga ia dicungkil matanya, ia dipenjara, dan bahkan ia diolok-olok oleh musuhnya. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita juga diberi hal istimewa yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan, terutama hal tentang keselamatan. Nah, bagaimana caranya kita menjaga keselamatan kita? Apa kita harus tetap menjaga keselamatan kita? Tentu saja sayang, kita harus menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana caranya, Kak? Nah, caranya yaitu dengan kita taat sama Tuhan, kita taat sama orang tua, kita bertaat sama peraturan, dan terlebih lagi kita melakukan firman Tuhan. Nah, caranya adalah dengan kita rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin melakukan firman Tuhan, rajin beribadah. Nah, itulah cara menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, adik-adik, itulah cerita tentang Simson yang dipakai Tuhan melalui kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Nah, ayat hafalan kita adalah Filipi 2 ayat 20, yaitu bunyinya, "Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Sekali lagi adik-adik, Filipi 2 ayat 12 yang bunyinya, "Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Oke adik-adik, cukup sekian cerita dari Kak Wiwi, firman Tuhan, dan jangan lupa jagalah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kami sudah mendengar cerita firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk taat melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Dan Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk keluarga kami, kiranya Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan yang orang tua kami lakukan. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami, menjagai dan melindungi, memberikan kami kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.